tanam pertama, petani di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu mulai melakukan persiapan tanam di lahan mereka. Berbagai aktivitas mulai dilakukan dari pengelolaan tanah hingga penyemaian bibit tanam hortikultura seperti tomat dan kol. Di atas lahan seluas 1 hektar ini, sejumlah petani mulai disibukkan dengan kegiatan pertanian menyambut musim tanam 1. Setengah dari luas lahan digunakan untuk menanam tomat dan setengahnya lagi untuk tanaman kol. Sejak pagi hari, petani sudah terlihat bekerja di lahan ini yang berada di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Pengolahan tanah menggunakan cangkul dan traktor tangan. Setelah tanah dibalik dan digemburkan, petani menaburkan pupuk dasar untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kondisi cuaca yang mulai diguyur hujan ringan dalam 2 minggu terakhir dimanfaatkan petani untuk memulai aktivitas penanaman. Kedatangan musim tanam 1 ini menjadi momen tepat untuk meningkatkan produksi tanaman hortikultural di daerah tersebut. Untuk mendukung kelancaran penanaman, petani membuat saluran air kecil di sepanjang lahan sebagai sumber irigasi sederhana. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan air dan memastikan tanaman mendapatkan suplai air yang cukup. Arnold Naiuso, salah satu petani asal Kabuna, menjelaskan untuk penanaman tomat dijadwalkan dimulai dalam beberapa hari ke depan, sedangkan penanaman kol baru dilakukan dalam 2 minggu mendatang. Persiapan yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat memberikan hasil panen yang lebih maksimal. Kita siap-siap anakan tomat, ini kol, mungkin kol 2 minggu lagi sudah mulai tanam, tapi kalau tomat hari Senin 2-3 hari ke depan ini sudah mulai tanam. Dari Om sebagai petani, kira-kira target ke depannya seperti apa nanti? Target saya ke depan itu karena kita melihat peluang pasar dan musim tanam di saat begini, karena banyak petani yang jauh dari air, kemungkinan air kan banyak petani yang jauh dari air berarti belum tanam. Nah, jadi kita yang dekat air ini kita istilah melangkah ke depan lebih awal sedikit. Nah, supaya target saya ke depan itu dia panen di Desember masuk Januari itu harganya lagi bagus. Petani menargetkan panen pada bulan Desember atau Januari. Momen ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk mendapatkan harga pasaran yang lebih tinggi. Saat ini harga tomat di pasaran berkisar Rp150.000 per keranjang. Namun pada musim panen akhir tahun harganya dapat meningkat menjadi Rp200 hingga Rp300.000 per keranjang. Dengan semangat dan kerja keras sejak awal musim tanam, petani di Desa Kabuna berharap tanaman tomat dan kol dapat memberikan hasil panen yang melimpah, sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga di tengah tantangan ketersediaan air dan perubahan cuaca. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sekolah Angkasa Lanut Eltari Kupang menggelar babak penyisihan angkasa matematik and science Olimpiade atau AMSO tahun 2025. Kegiatan ini diikuti secara serentak oleh seluruh sekolah angkasa di Indonesia sebagai bagian dari Festival Edukasi Sekolah Angkasa atau PESA. Pelaksanaan AMSO tahun ini memasuki babak penyisihan. Hari pertama dengan mata pelajaran IPA untuk jenjang sekolah dasar di pagi hari dan IPA untuk sekolah menengah pertama di siang harinya. Seluruh peserta mengikuti kompetisi secara online untuk sekolah angkasa Eltari sendiri dilaksanakan di kampus Undana karena keterbatasan alat. Untuk babak penyisihan, di Kupang terdapat 27 peserta dari jenjang SD dan 27 peserta dari jenjang SMP. Setiap mata pelajaran diambil 9 peserta yang mewakili sekolah angkasa Eltari. Hari ini tuh kegiatan babak penyisihan yang diadakan di 2 hari, hari Kamis ini dan hari Jumat. Di hari Kamis ini ada 2 sesi. Sesi pertama SD dengan 9 peserta untuk mapel IPA. Lalu untuk SMP sesi kedua nanti siang untuk
9 orang siswa juga mapel IPA. Dilanjut dengan hari besok untuk anak SD dan SMP di sesi yang sama pagi untuk mapel matematika dan IPS. Jadi masing-masing 9, artinya SD ada 18 orang, begitupun dengan SMP. Pada pelaksanaan AMSO hari ini, suasana terlihat antusias. Para siswa fokus mengerjakan soal di dalam ruangan, dengan pengawasan langsung dari panitia dan TNI. Babak penyisihan ini berlangsung selama 2 hari, dengan mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS untuk SD dan SMP. Pelaksanaan AMSO ini secara online, dengan kita memakai di gedung Universitas Undana Kupang, itu dengan jumlah tadi pagi itu dengan jumlah 9 orang. Itu pelaksanaan diawasi oleh pihak tentara dan secara ketat pelaksanaannya. Itu nanti dinilainya dari pusat dan dipantau oleh 2 kamera zoom dari depan dan belakang. Dengan kegiatan ini bukan sekadar kejuaraan formal belaka, namun lebih ditekankan pada aspek peningkatan kualitas pembelajaran sekolah angkasa, aspek kejujuran, ketertiban, kedisiplinan, transparansi, dan tanggung jawab. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya meluncurkan portal Sasando NTT sebagai bentuk dukungannya pada perencanaan pembangunan berbasis data. Portal Sasando merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi NTT dengan skala program Kementerian Australia Indonesia untuk akselerasi layanan dasar yang membantu perbaikan tata kelola data. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena meluncurkan portal Sasando Nusa Tenggara Timur, sistem data terpadu untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut kemajuan suatu negara dan daerah didasarkan pada kepemimpinan pembangunan yang berbasis data. Apa juga bedanya negara maju dengan negara yang biasa, kota yang maju dengan kota yang tertinggal? Bedanya jelas sekali, data. Pemimpin modern selalu mengambil keputusan berdasarkan data. Pemimpin konvensional banyak yang menjadi pertimbangan kecuali data. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena juga menegaskan data menjadi sumber informasi dan pengambilan kebijakan. Data menjadi sumber informasi dan juga pegangan dalam berbagai urusan. Data bukan lagi sekedar angka dan tabel, tapi menjadi bagian dari penentu pengambilan kebijakan di suatu daerah, suatu negara. Dan pemerintahan modern harus berbasis kepada data, bukan asumsi, bukan katanya, bukan kira-kira. Portal Sasando diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam setiap pembangunan di Nusa Tenggara Timur untuk mencapai kemajuan bertaraf internasional hingga mencapai Indonesia Emas 2045. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kelompok Pemuda Dasar Wisata dan Budaya Anugerah Fatusuba Bonen kembali menggelar Festival Seni dan Budaya Fatusuba 2025. Informasinya usai jeda.